Hanya butuh waktu 2 hari saja, produk digital saya yang ketiga itu langsung dapat penjualan. Dan ini adalah total penghasilan yang saya dapetin. Lumayan kalau misalkan dipikir-pikir. Nah, mungkin teman-teman berpikir, kenapa produk digital yang saya jual itu susah banget lakunya? Sedangkan orang-orang kalau misalkan jualan produk digital itu kok cepet banget ya dapat penjualannya. Mungkin teman-teman belum tahu triknya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk bahas secara tuntas tentang trik jualan produk digital versi saya. Dan ini gratis, saya dapetin penghasilan tersebut itu tanpa iklan spesial pun. Jadi buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. 100% saya yakin teman-teman punya keluhan terbesar kalau misalkan jualan produk digital. Apa itu? Sulit dapat closingan. Udah punya produk digitalnya kan, tapi bingung nih cara dapetin penjualannya. Sebetulnya ada banyak sekali faktor yang mungkin bisa teman-teman coba telaah lagi. Apa sih kesalahan kita kalau misalkan jualan produk digital? Ingat, jualan produk digital itu beda dengan jualan affiliate. Ya meskipun sama ya, marketingnya itu kita nyari traffic, tapi ada beberapa perbedaannya yang harus teman-teman ketahui. Nah, di video kali ini saya pengen ngasih sebuah pendapat saya pribadi tentang jualan produk digital itu seperti apa dan bagaimana cara saya bisa dapetin penjualan ketika saya launching produk digital terbaru saya. Nah, di video kali ini ada 3 poin yang bakal saya breakdown, di mana ini poin-poinnya akan saya coba untuk bahas tuntas. Siapa tahu di poin-poin ini itu jadi sebuah solusi buat teman-teman yang punya masalah susah banget dapetin penjualan dari produk digital. Oke, kita langsung aja bahas teman-teman ya, dan kita akan coba breakdown dulu di poin yang pertama. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang masalah produknya. Nah, ini yang paling penting biasanya kalau misalkan kita pengen jualan produk digital. Ngomongin masalah produk, kenapa sih saya udah bikin produknya kok nggak laku? Sebetulnya ada banyak sekali faktor yang mungkin bisa teman-teman coba untuk cari sendiri. Tapi akan saya coba untuk jelasin 3 faktor umumnya. Yang pertama dari segi thumbnailnya. Biasanya thumbnailnya kurang menarik sehingga orang-orang itu kurang suka. Ya meskipun tidak 100% teman-teman ya. Yang kedua dari segi harga. Bisa aja produk yang kita jual itu harganya terlalu mahal untuk calon pembeli. Jadi kita harus tahu dulu nih target marketnya ini apakah mampu untuk beli harga tersebut. Yang ketiganya dari deskripsi produknya. Biasanya kalau misalkan kita menjual produk digital itu sebagian orang belum tahu nih isi produk digitalnya. Hanya tahu dari segi ya mungkin informasi yang beredar. Contohnya cara jadi seorang affiliate. Nah, di bagian deskripsinya itu tidak menjelaskan apa saja keuntungan kalau misalkan kita beli produk digitalnya. Apakah kita akan diajarkan bagaimana caranya bikin konten ataupun bikin hook ataupun bikin script. Nah, biasanya di situ ya teman-teman yang bikin orang-orang itu enggan ataupun enggak jadi beli produk digital kita. Nah, itu adalah faktor yang paling umum yang dimana kita bisa atasi sebetulnya. Nah, di sini ada 2 faktor penting yang menurut saya ini sulit banget untuk diatasi. Dan ini pengalaman saya pribadi. Jadi ini mungkin sedikit buat teman-teman yang pengen tahu aja. Oke, yang pertama dari cara bikin produk digitalnya. Yang bikin produk digital itu ada 2 sekarang. Yang pertama kita bisa menggunakan software, ini yang udah punya skill. Yang satunya lagi ini yang nggak perlu punya skill. Nah, kita ambil aja dari 2 software ini. Yang pertama kita ngomongin dari yang namanya skill dulu. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya skill dalam segi desain, terus nyoba cari peruntungan dengan cara jualan produk digital, biasanya yang modelan kanvas seperti ini, produk digitalnya adalah worksheet. Bener kan? Worksheet untuk anak, worksheet untuk planner dan lain-lain. Pokoknya banyak banget tentang masalah worksheet ini. Anggaplah di sini kita bikin worksheetnya itu untuk anak-anak. Nah, biasanya kita akan menjiplak tanpa diedit kembali. Sebagai contoh, teman-teman nemu seorang kreator yang dimana dia ini ngebahas tentang masalah worksheet. Bagus untuk worksheetnya. Teman-teman beli worksheetnya, terus diedit lagi di Canva. Cuman diedit di bagian namanya doang. Sedangkan untuk elemen-elemen ataupun isi setiap worksheetnya, itu teman-teman gak ubah sama sekali. Nah, disinilah faktor dimana produk digital kita itu susah laku. Nah, makanya di sini mungkin buat teman-teman yang mau jualan worksheet, mungkin bisalah diubah ataupun ditambah elemen-elemennya. Sebagai contoh, worksheet alfabet lah. Alfabet itu kalau nggak salah itu yang dimana huruf A-nya bisa digambar sama yang ikutan kayak contohnya itu desain-desain gitu ya. Teman-teman ngikuti lingkaran gitulah. Nah, coba tambahin kalau misalkan teman-teman mau jualan produk digital worksheet tentang alfabet. Apa yang harus ditambahkan? Contohnya, huruf A ini itu hewan apa aja? Ataupun A ini tuh buah apa aja yang berawalan dari huruf A. Nah, itu kan udah berbeda dengan worksheet kompetitor. Jadi bisa dibilangnya ini adalah worksheet price bagi calon pembelinya. Emang agak sedikit susah sih untuk worksheet. Intinya di sini kita harus redesign lagi biar lebih menarik.
Itu dari segi Canva ya. Terus kita ngomongin tentang masalah AI. Nah, AI itu biasanya jualannya jualan ebook teman-teman ya, kebanyakannya. Banyak kok tools yang udah bisa bikin produk digital. Contohnya itu ebook. Dan banyak orang juga yang berhasil dapatin penjualan dengan cara jualan ebooknya. Tapi mereka berhasil itu bukan semata-mata mereka itu bikin produk digital menggunakan AI, ebooknya. Terus mereka langsung telan mentah-mentah terus langsung dijual. Enggak seperti itu, tapi dioptimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Sebagai contoh di sini teman-teman ini seorang afiliator lah. Nah, di sini ceritanya teman-teman itu bikin sebuah ebook tentang affiliate pemula. Dibuatlah ebook tersebut menggunakan AI. Nah, ketika sudah jadi ebooknya, terus di sini teman-teman bakalan copy ke dokumen. Dari situ, teman-teman itu harus perhatikan poin mana saja yang memang tidak masuk akal dengan step by step jadi seorang affiliate pemula. Atau kalau misalkan nggak ada poin penting di situ, teman-teman tinggal masukkan. Sehingga itu bisa dibilangnya sudah dioptimalkan. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau bikin ebook, usahakan harus paham dulu apa yang ingin dijual. Kalau misalkan teman-teman menguasai tentang ebook tersebut, maka tinggal dicek lagi ataupun di cross check. Kalau misalkan tidak menguasai, coba teman-teman riset lagi. Soalnya kalau misalkan kita nggak tahu ketika dijual, itu sama aja bohong menurut saya pribadi. Bohongnya karena apa? Ya karena itu dari hasil AI yang mungkin bisa aja untuk hasilnya itu miskomunikasi ataupun isinya itu kurang akurat. Nah, jadi di bagian poin produk digital ini kita harus coba optimalkan lagi kalau misalkan mau jual produk digital. Contohnya yang dari Canva, teman-teman redesign lagi, dan yang dari AI, coba optimalkan lagi. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan dan bisa mendesain ulang, maka bisa aja produk digital itu fresh dan ada yang mau beli. Nah, faktor yang kedua dari yang namanya sebuah tren. Kalau misalkan teman-teman masuk ke X ataupun ke trade, banyak orang yang show off ataupun pamer penghasilan dengan cara jualan produk digital. Di sini teman-teman ikut-ikutan jualan produk digital yang tidak sama sekali mencoba untuk mendalami jualan produk digital itu seperti apa. Bedanya jualan produk digital dengan affiliate, jelas produk digital itu adalah menjual skill ataupun menjual kebutuhan bagi calon pembeli. Entah itu skill tentang menulis, entah itu skill tentang affiliate, ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita ikut-ikutan, misalkan yang lagi tren itu seperti tadi, worksheet, kita ikut jualan worksheet. Ketika kita menjual produknya, itu bakalan sulit di bagian marketingnya ataupun di bagian promosinya. Coba deh, kerasa nggak sekarang teman-teman yang ikut jualan worksheet? Di sini bukan menjelekan tentang yang jual produk worksheet ya, tapi kita ambil contohnya dari worksheet. Kenapa? Karena banyak orang yang jualan produk worksheet ini ketika bikin kontennya ataupun ketika bikin promosinya, itu malah acak-acakan. Alhasil susah banget dapat penjualan. Dan itu yang saya rasakan dan itu juga yang saya lihat. Jadi di sini teman-teman yang mungkin sama jualan worksheetnya, usahakan untuk produknya pedalami dulu, pahami dulu apa manfaat, apa keuntungannya. Baru di situ teman-teman susun untuk copywritingnya ataupun untuk bikin kontennya. Kalau misalkan itu cara kita jualan produk secara ikut-ikutannya ataupun ikuti tren. Gimana kalau misalkan kita jualan produknya sesuai dengan need ataupun kebutuhan dari audiensnya? Ini jauh lebih baik menurut saya. Contohnya gimana? Mungkin orang-orang ini lagi sibuk jualan tentang masalah kelas online. Nah, kita juga sebetulnya mampu, tapi setidaknya kita akan coba untuk bikin versi yang kecil dulu. Sebagai contoh mungkin ebook lah kita jual, teman-teman ya. Kalau misalkan kita jual kebutuhan untuk masyarakat yang berbentuk ebook dulu sampai dia paham tentang masalah isi ebooknya dan nanti diredirect ke kelas online ataupun ke ya jualan kelas seperti itu, mereka akan mudah ikut kelasnya. Dibandingkan kita langsung coba jualan kelasnya yang dimana kita ini belum punya personal brandingnya. Biasanya yang belum punya personal branding itu mau nggak mau kita harus bikin sebuah trust ataupun kepercayaan bagi calon pembeli. Beda lagi kalau misalkan yang udah punya personal branding, nggak perlu harus bikin ebook, bikin kelas langsung juga mereka udah yakin dan langsung percaya. Teman-teman ngerasa nggak kalau misalkan cara seperti itu? Nah, sekarang breakdown ke poin yang kedua, yaitu ngomongin masalah traffic. Traffic itu penting, baik dari segi konten affiliate ataupun dari segi konten produk digital yang bakalan kita jual. Nah, biasanya disinilah problematik bagi orang-orang yang jualan produk digital. Susah banget dapatin trafficnya. Nah, cara yang paling mudah untuk bisa mendapatkan traffic dan langsung ada penjualan, cara saya pribadi adalah saya akan buat dulu sebuah edukasi di satu platform tersebut. Sebagai contoh, mungkin anggaplah TikTok ya. Nah, di sini saya akan coba untuk bikin konten TikTok yang dimana bakal saya jual produk digitalnya. Apa yang akan saya jual produk digitalnya? Sebagai contoh, mungkin di sini saya akan jual tentang
affiliate pemula ataupun rumus affiliate pemula. Di situ saya akan coba untuk edukasi dulu orang-orangnya. Contohnya kayak semacam bikin konten itu adalah hal yang penting, terus struktur konten itu kayak gimana yang bagus sehingga bisa meningkatkan kualitas yang bagus. Kalau misalkan kita udah edukasi ya teman-teman dan banyak orang yang aware ataupun yang percaya dengan cara kita, maka di sini kita mulailah buat produk digitalnya. Dan setelah itu kalau misalkan produk digitalnya udah jadi dan kita fokus di niche tersebut, maka ketika kita mempromosikan produk itu bisa aja trafficnya langsung target ke market yang emang butuh produk digitalnya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Kalau misalkan belum paham, coba deh tulis di kolom komentar. Nah, jadi di sini adalah ketika teman-teman mau jualan produk digital, jangan langsung jual produk digitalnya menurut saya pribadi. Karena ya orang-orang mungkin bakalan bingung, ini siapa, terus personal brandingnya kayak gimana, dan kenapa dia itu jual produk digital. Misalkan jualan produk digitalnya itu tentang masalah affiliate juga ya. Kan banyak juga nih yang jualan produk digital tentang affiliate. Nah, buat orang yang belum punya personal branding seperti saya ataupun belum terkenal, maka buatlah sebuah edukasi yang emang udah ada testimoninya. Jadi lebih enak teman-teman ya. Yang pertama edukasi dulu, setelah itu langsung jualan. Rumusnya kurang lebih seperti itulah ya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum paham. Oke, di poin yang kedua ini udah paham kan? Dan sekarang ngomongin poin yang ketiga ataupun breakdown bagaimana caranya kita bisa dapetin closingan ataupun bisa dapetin penjualan. Ini agak sedikit rumit, tapi bisa dibilangnya cara yang worth it buat saya pribadi. Oke, cara saya itu kayak gini teman-teman ya. Ketika kita udah bangun yang namanya kolam, atau bisa dibilangnya traffic, misalkan saya punya follower banyaknya itu di TikTok, anggaplah punya follower di angka 50.000, itu adalah kolam saya, yang dimana 50.000 itu udah pastilah sebagian persennya akan beli produk digital saya. Nah, di sini lagi asik-asiknya, lagi naik-naiknya konten saya tentang edukasi affiliate, maka saya akan coba untuk bikin produk digital yang kedua. Itu saya langsung share dengan konsep konten ataupun dengan konsep yang namanya story. Di TikTok, di IG ataupun di Facebook kan ada yang namanya fitur story teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan coba untuk buat gratis dulu untuk beberapa orang. Anggaplah 10 orang lah. Nah, ini saya sudah coba tes di Instagram kemarin teman-teman ya, sama di TikTok. Saya pas pertama launching produk yang ketiga itu dibikin 10 orang gratis akses untuk produk digital saya. Alhasil di situ langsung kan mereka itu ngecek produk digital saya. Ketika mereka ngecek langsung tuh teman-teman ya, ada yang dapat secara gratisan, ada yang enggak. Nah, ini posisinya yang enggak, mereka itu antara pengen beli dan gak mau beli. Alhasil di situ karena bingung mereka langsung beli. Terbukti ada beberapa penjualan dengan hasil cara seperti itu. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang gak kepikiran seperti itu, coba deh ya. Sesekali mungkin gratiskan dulu untuk beberapa orang, kasih limit. Kalau misalkan udah habis limitnya, baru kita ubah ke harganya. Misalkan harga diskon ataupun harga voucher. Nah, itu adalah 3 breakdown ataupun 3 cara saya dapetin penghasilan dari produk digital pas pertama launching. Terus secara garis kesimpulannya apa bang? Secara garis kesimpulannya, buat teman-teman yang gak punya personal branding, coba deh pakai rumus edukasi langsung jualan. Jangan jualan dulu baru ngasih edukasi. Itu sangat susah nantinya. Terkecuali kalau misalkan kita udah punya personal branding. Nah, buat yang belum punya personal branding, tentukan mau di mana fokusnya. Misalkan 1 minggu sebelum produk digital itu dibuat, kita fokus bikin konten edukasi dulu di Instagram ataupun di tweet ya biasanya paling cepat teman-temannya, ataupun di TikTok atau di YouTube. Setelah nanti kebangun, barulah di situ kita langsung selling ataupun kita langsung jualan. Dan ingat, jualan produk digitalnya adalah jualan kebutuhan ataupun solusi bagi marketnya. Nah, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan punya pertanyaan dan masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Saya akan coba untuk jawab. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.